Hai semua, kembali lagi di channel kita GWP yang bakalan bahas mengenai beberapa sila Pancasila yang nggak kita sadari keberadaannya. Padahal kita lakuin sehari-hari. Apalagi kita nih generasi Z sebagai agent of change harusnya tahu nih apa aja sih nilai Pancasila yang ada di sekitar. Betul banget nih, makanya kita di sini bakal ngulas berita yang lagi trending sekarang tuh, bisa nggak ya? Jadi suatu nilai Pancasila yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi hari ini aku tuh mau bahas satu berita lagi trending banget nih. Kira-kira kamu dan kalian yang lagi dengerin tahu nggak nih? Apa tuh? Kasih tahu dong. Oke, aku kasih tahu aja ya. Jadi, ini berita bikin heboh satu Indonesia loh. Kalau headline di berita sih gini, Cadas Pangeran, lokasi pria hilang misterius di Sumedang. Oh, kayaknya aku tahu nih. Inisial dia bukan sih? Yap, betul banget. Jadi, Yana Supriyatna ini hilang secara misterius di Jalan Cadas Pangeran, Sumedang, yang emang terkenal jalannya cukup ngeri dan hal apapun bisa terjadi. Dia mengirimkan sebuah VN atau voice note kepada istrinya yang bikin heboh masyarakat Indonesia. Oh iya nih, aku dengerin VN-nya. Serem banget sih itu dia sambil nangis terus kayak lagi di hutan sepi banget kan ya? Iya kan, VN itu tuh bener-bener kita ngerasa prihatin, rasa kekhawatiran kita tuh kayak langsung muncul pas dengar berita itu. Kita satu Indonesia tuh udah berusaha buat nemuin dia ini di sekitar jalan Cadas Pangeran itu. Iya bener, dari Tim SAR Bandung, TNI, Polri, dan masyarakat setempat juga nelusuri jalan itu sampai beberapa hari loh. Kita yang ada di luar daerah pun ikut bantu loh dengan menyebarluaskan berita ini. Dengan tujuan siapa tahu kan salah satu dari kita berhasil menemukan saudara Yana ini di suatu tempat. Terus gimana sekarang kabar terbarunya? Nah, ini agak bikin kita semua tuh jengkel sih. Akhirnya saudara Yana ini udah ditemukan di Cirebon, tapi bukan karena hilang melainkan emang berniat kabur gara-gara saudara Yana ini terlilit hutang. Aduh, kita kena prank dong ya. Wah, usaha kita percuma aja. Eits, enggak dong, kita malah keren gak sih? Ya, walaupun kita kena prank ya, tapi kita sebagai warga negara yang baik saling bantu loh kalau ada warga lain kesusahan. Oh iya, bener juga. Ini bisa jadi nilai Pancasila ketiga loh, Persatuan Indonesia. Kita bareng-bareng buat nemuin si Yana ini. Berbagai cara dilakuin, yang tadinya nggak peduli, bersatu jadi kita. Terus yang saling mendoakan juga biar hilang ditemukan dalam keadaan sehat. Itu keren banget sih. Bener banget, kita Gen Z juga berpartisipasi loh. Kita kan yang paling dominan menggunakan sosmed nih. Nah, ikut menyebar luaskan berita ini juga sampai kemana-mana. Yap, betul. Kita bisa bikin suatu perubahan di mana orang-orang yang tadinya nggak peduli untuk lebih perhatian dengan sesama. Kita bisa buat mendorong untuk yuk ikut saling bantu. Bener-bener, suara kita juga yang paling banyak buat didengar di masa sekarang kan. Yang mungkin kalau cuma lapor polisi sekitar bakalan lama banget nggak sih itu buat bantu nyebar berita jadi lebih cepat untuk bergerak. Itu laporan Gen Z nggak sih? Indonesia emang sih aku akuin kalau ada masalah warga yang hilang atau ada yang hina bisa kita dukung atau dibela satu negara. Itulah kenapa penerapan Pancasila penting di kehidupan kita. Jadi lebih terasa kalau kita itu punya Pancasila sebagai pedoman hidup. Walaupun emang nggak secara eksplisit kita mengutarakan bahwa apa yang kita lakukan adalah salah satu nilai Pancasila ya kan? Betul, setuju banget. Ini kita generasi Z, pengaruh kita besar loh, apalagi ke depannya yang bakalan jadi pemimpin kita nih. Makanya, ayo mulai dari sekarang lakukan sebuah perubahan baik buat kita bersama. Yap, mulai dari hal kecil dulu kayak berita tadi. Kita mendorong untuk semua saling bantu itu keren banget. Oke deh, kalau gitu untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan dengan teman-teman kita yang lain. Yup, sampai jumpa semua. Sampai jumpa.